Najwa, saya berasal dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan keempat, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Bagian 1 ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Bagian 2 ada pembahasan, definisi perencanaan, tahapan, faktor, dan pentingnya perencanaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Bagian ketiga ada kesimpulan. Yang akan saya jelaskan yaitu bagian pendahuluan. Dalam kegiatan manajemen sumber daya manusia, perencanaan sumber daya manusia atau manpower planning merupakan salah satu hal planning awal yang biasanya dilakukan oleh pihak perusahaan dengan tujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang lebih baik. Perencanaan sumber daya manusia sudah meliputi hal-hal yang mendetail dan teknis yang berhubungan dengan karyawan, misalnya jumlah karyawan, karakteristik, dan kebutuhan karyawan, serta dalam hal perencanaan tentang tugas apa saja yang nantinya akan dikerjakan oleh karyawan di perusahaan tersebut. Setiap perusahaan dalam mengantisipasi adanya hambatan untuk memperoleh dan mengembangkan sumber daya manusia yang dibutuhkan, maka akan berdampak pada investasi dan aset yang dimiliki perusahaan akan berkurang apabila dikelola oleh sumber daya manusia yang rendahnya kualitas dan tidak kompetitif dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Najwa. Saya sendiri akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Apa saja sih? Yang pertama itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri yaitu berbagai macam pertumbuhan dan perkembangan yang berada di luar kemampuan organisasi untuk menahannya, seperti sosial budaya, politik, teknologi, ekonomi, dan peraturan perundang-undang. Lingkungan eksternal sendiri mempunyai pengaruh besar dalam pengambilan keputusan manajerial, proses, dan struktur organisasi. Yang kedua ada keputusan-keputusan organisasional. Menurut Porter et al. 1974, macam-macam keputusan utama organisasional yaitu berpengaruh terhadap permintaan sumber daya manusia. Rencana strategik perusahaan adalah keputusan yang paling berpengaruh untuk mencapai sasaran seperti tingkat pertumbuhan, produk baru, atau sebagainya. Sasaran inilah yang menentukan jumlah dan kualitas karyawan yang dibutuhkan di waktu yang akan datang. Yang ketiga, ada faktor-faktor persediaan karyawan. Permintaan sumber daya manusia diubah oleh kegiatan-kegiatan manusia yang sudah tidak lagi bekerja. Contohnya karena pensiun, permohonan berhenti, terminasi, maupun kematian. Semuanya menaikkan kebutuhan personalia. Tanpa persediaan, bisa saja perusahaan menghadapi resiko, yaitu tidak dapat memenuhi keinginan pelanggan atas barang produksi. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang tahapan-tahapan perencanaan sumber daya manusia. Pertama, kita itu harus mengumpulkan data. Tujuan dari mengumpulkan data itu apa? Nah, tujuannya itu untuk mempelajari semua aspek lingkungan perusahaan yang dapat membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengantisipasi isu yang muncul dari kondisi yang tidak stabil. Data perusahaan yang diperlukan sendiri itu misalnya ada tingkat-tingkatan posisi jabatan, struktur organisasi, dan kepemimpinan perusahaan. Yang kedua, kita harus melakukan penyusunan analisis jabatan. Analisis jabatan sendiri itu apa? Analisis jabatan adalah proses kegiatan untuk menghimpun dan menyusun informasi tentang tugas, jenis pekerjaan, serta tanggung jawab seseorang. Agar analisis pekerjaan ini memberi manfaat bagi organisasi, maka analisis jabatan harus memberi informasi tentang berbagai aspek pekerjaan, meliputi output pekerjaan. Yang ketiga itu kita harus melakukan perkiraan dan perencanaan persediaan pegawai. Melakukan evaluasi persediaan tenaga kerja dengan mempertimbangkan tingkat persediaan, kemampuan, jenis, umur, pendidikan, penyebaran, kebijakan perburuan, dan lain-lain. Yang keempat ada perkiraan dan perencanaan kebutuhan pegawai. Misalnya, memperkirakan jumlah permintaan pegawai, memprediksi kebutuhan pegawai dengan menggunakan metode yang sesuai. Yang kelima itu ada penyusunan neraca pegawai. Maksudnya yaitu melakukan analisis kesenjangan antara persediaan pegawai dengan permintaan pegawai. Yang keenam itu ada penyusunan program kepegawaian. Misalnya, memilih kegiatan yang paling baik di antara semua alternatif yang ada,
mengintegrasikan seluruh kegiatan yang dipilih dalam kerangka kerja. Ketersediaan SDM yang handal sesuai dengan kompetensi merupakan kunci sukses perusahaan dalam mencapai target, karena SDM sendiri merupakan bagian pokok terpenting dari sebuah organisasi. Mungkin selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Eva. Pada Eva, saya persilahkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu Putri, tentang pentingnya perencanaan SDM. Yang pertama itu ada kebutuhan akan SDM yang kompeten akan semakin terpenuhi. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan infografis. Yang ketiga, dapat menghemat biaya dan anggaran perusahaan. Dan yang terakhir, ada mendorong adanya perilaku yang semakin proaktif. Dan terakhir, saya akan membacakan kesimpulan-kesimpulan materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu Najwa Naila dan Putri Nisrina. Kesimpulannya adalah perencanaan SDM merupakan hal paling awal yang harus dilakukan pihak perusahaan dalam membentuk manajemen SDM yang lebih baik. Satu hal yang tidak boleh diabaikan dalam praktek organisasi adalah pentingnya integrasi atau keterpaduan antara perencanaan bisnis dengan perencanaan SDM. Perencanaan SDM yang baik akan menghasilkan tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan perencanaan SDM yang tidak diikuti secara baik akan melahirkan biaya tinggi dan penggunaan sumber daya lain yang sangat besar. Sekian dari saya dan kelompok saya, yaitu Putri Nisrina dan Najwa Naila. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kurangnya lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.